Setiap saat kita datang kepada Tuhan, hati kita harus antusias untuk menemukan Tuhan. Mazmur 121 berkata ayat 1 sampai 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita terjamin jikalau kita mengharapkannya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manapun kekuatan, manapun kita arahkan mata kita mendapatkan pertolongan. Jikalau kita berada di dalam badai seperti lagu yang baru kita nyanyikan, ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya, kemana kita arahkan? Membutuhkan pertolongan di tengah badai. Tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Saudara. Hanya pada Tuhan saja. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian 32 ayat 7 dulu, baru ke ayat 22 sampai 26. Kejadian 32. Haleluya. Kejadian 32. Ya. Hari ini banyak yang tidak hadir, kita doakan supaya semuanya keadaannya baik-baik saja semuanya, amin. Supaya semuanya sehat dan Tuhan memberkati. Haleluya. Kejadian 32 ayat 7. Kemudian dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan ya bahwa kita hidup di dunia ini seperti lilin di tengah badai. Seperti lilin di tengah badai. Kalau cuma lilin tapi ada badai, wah, tidak ada harapan untuk bisa bertahan ya. Kalau angin sepoi-sepoi aja, lilin aja udah terancam untuk mati ya, apalagi badai. Tapi begitulah sebenarnya kondisi hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ada juga yang berkata keadaan kita di dunia ini seperti kapal di tengah lautan yang bergelora, ya. Seperti kapal di tengah lautan yang bergelora, oh, terancam untuk mati, ya, dalam lautan bergelora. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita di dunia ini seperti domba di tengah apa? Di tengah-tengah serigala. Keadaan kita, hidup kita di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Betul atau tidak? Ya, menurut saya betul ya. Inilah kondisi hidup kita. Sehingga keadaan itu, domba di tengah serigala, mengakibatkan atau memunculkan rasa takut di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan takut? Ada rasa takut? Ada ya. Bapak Ibu Saudara takut, saya juga ada rasa takut. Bapak Ibu Saudara gelisah, saya juga ada rasa gelisah. Bapak Ibu Saudara merasa kadang-kadang jiwanya itu nggak tenang, saya juga pernah merasakannya. Kok hatinya penuh dengan khawatir, saya juga pernah merasakannya. Sehingga jiwa kita ini berseru, menjerit, dari manakah datangnya pertolonganku? Serigala begitu banyak, saya hanya seekor domba, contohnya seperti itu ya. Saya hanya seperti lilin kekuatannya, tapi di sekelilingku ini adanya badai. Atau ada di tengah-tengah kita, nggak usah takut, dalam hidup ini mah nggak usah takut. Kan firman Tuhan sudah berkata, jangan takut. Ya, itu saya kasih jempol ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang berkata, jangan takut. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Saya nggak pernah takut tentang apapun juga. Luar biasa. Memang kita harus seperti itu ya. Tapi memang kadang-kadang kita merasakan gelisah, takut, khawatir, gentar. Itu terjadi dalam hidup kita sehingga hati kita menjerit, mencari pertolongan kemana-mana. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang mengalami ketakutan yang luar biasa juga, yaitu Yakub ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 26, tetapi sebelumnya kita akan baca ayat 7a. 1, 2, 3 ayat 7a. 1, 2, 3. Lalu sangat takutlah Yakub
kampung pamannya, yaitu Laban. Tapi di tempatnya Laban, di tempat pamannya, dia kena tipu juga. Pamannya menipu Laban juga. Laban terus memperdaya dia. Wow, ternyata pamannya juga punya keahlian. Mungkin Yakub ini mendapat keahlian warisan dari pamannya ini juga ya, menipu gitu ya. Ada juga seperti itu ya, anaknya niru tantenya atau omnya, karakternya kok persis gitu ya. Mungkin Yakub juga niru dari situ. Tapi Yakub sudah melakukan penipuan besar. Jadi ketika Laban terus memperdaya dia, menipu dia, Yakub balik membalas. Jadi di sini kita bisa melihat penipu menipu. Dan Yakub tidak mau kalah. Dia langsung kembali menipu ya. Hubungan akhirnya Bapak Saudara, hubungan Laban dan Yakub menjadi tidak baik. Laban marah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia mau lari lagi. Tadi dia tipu Esaunya marah, dia lari. Sekarang pamannya dia tipu, pamannya marah, dia juga mau lari. Sekarang Yakub mau lari kemana ya? Yakub mau lari kemana? Dalam Kejadian 31 ya, ayat 3 di sana dikatakan, Kejadian 31 ayat 3 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Wow, seorang penipu yang berulang-ulang melakukan penipuan, Tuhan masih berbicara kepadanya. Ya. Di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, menghadapi kemarahan orang yang lebih besar daripada dia, Tuhan masih berbicara kepadanya. Apa yang dia katakan? Apa yang Tuhan katakan? Pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Ya, Tuhan berbicara, mengingatkan dia untuk apa? Mendorong dia untuk kembali ke jalan yang sebenarnya, untuk kembali kepada rencana Tuhan, untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk kembali kepada janji-janji Tuhan, untuk kembali taat dan setia kepada Tuhan. Memang Yakub kan mendapatkan berkat dari bapaknya ya. Tapi setelah mendapatkan berkat itu, dia tidak mengerjakannya, dia malah lari. Hari ini yang pertama kita pelajari adalah Tuhan selalu menunggumu untuk kembali. Jadi kadang kita sudah menjauh daripada rencana Tuhan, tapi Tuhan selalu menanti kita untuk kembali kemana? Kepada rencananya yang semula. Rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan masih mau berbicara? Karena Ia ingin kita kembali kepada rencana Tuhan yang sudah Dia tetapkan bagi kita. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan selalu setia menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ini kesetiaan Tuhan. Kalau manusia kan, kalau kita sama-sama baik, ya kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa bersama-sama melayani. Tapi ketika ada sesuatu masalah, bisa seperti tak kenal, ya kan? Tidak menyapa, bahkan kalau dekat menjauh. Tapi Tuhan, sekalipun kita melakukan hal yang salah dan kita menjauh dari rencananya, dari ketaatan daripada firman Tuhan, Dia masih tetap menginginkan kita untuk kembali. Saat kita dalam kegelisahan, dalam masalah atau dalam dosa, Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Pernah mendengarkan suara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali taat, atau jangan mengambil jalan yang salah, atau jangan berdosa, jangan melakukan dosa, atau untuk memaafkan seseorang, atau mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Pernah diingatkan oleh Tuhan? Gak ada. Angkat tangan dong kalau pernah diingatkan oleh Tuhan.
setia, diingatkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi pada Tuhan, diingatkan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Saat kita marah mungkin Tuhan ingatkan, ayo dihentikan kemarahannya. Saat kita membenci seseorang, ayo dilepaskan saja pengampunan. Saat kita tidak setia, ayo setia lagi. Saat kita menyimpang, ayo kembali taat kepada firman Tuhan. Tergantung kita kan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan juga ingatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya juga merasakan Tuhan ingatkan bagaimana untuk kita boleh kembali ke jalan yang benar. Tergantung kita mau atau tidak untuk meresponi, atau justru kita ngotot gitu ya. Enggak mau, siapa juga yang mau, ya kan? Ngotot dengan apa yang ingin kita lakukan, ngotot dengan kemarahan kita, ngotot dengan kebencian kita, ngotot dengan ketidaksetiaan kita. Tapi Yakub di sini kita akan lihat, dia memilih untuk mendengarkan. Tuhan berbicara, pulanglah. Dia memilih untuk mendengarkan, dia memilih untuk taat kepada Tuhan, dia memilih untuk kembali kepada posisinya yang seharusnya sebagai pilihan Tuhan. Yakub bersedia untuk hidup dituntun kembali oleh Tuhan. Yakub memilih taat kepada Tuhan. Yakub bersedia pulang walaupun apa? Itu sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Dia bersedia mengikuti jalan Tuhan walaupun itu sangat sulit. Dia akan masuk kepada kondisi seperti domba di tengah-tengah serigala. Rasanya dia akan masuk ke gua singa, ya. Rasanya dia seperti lilin yang akan di tengah badai. Dia akan menghadapi seorang Esau yang marahnya luar biasa kepada dia. Keputusan yang Yakub ambil membuat dia akan berhadapan. Bagaimana Esau itu? Dia adalah seorang pemburu Bapak Saudara. Pemburu, kalau sudah terbiasa tembak sana sini, memburu di hutan, ya kan? Membunuh hanya seperti seorang Yakub itu sangatlah mudah. Itulah sebabnya dia sangat takut. Sekarang dia tidak hanya menjaga dirinya sendiri. Dia sudah punya keluarga, punya anak, punya keluarga besar, orang-orang yang membantu dia, mungkin seperti karyawan atau bagaimana, penjaga domba-dombanya, ternak-ternaknya, ya kan? Banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dirinya sendiri. Dulu dia lari sendiri, masih anak muda kan, seperti gampang lari, kakinya lincah kemana-mana, mudah gitu ya. Sekarang barangnya banyak, keluarganya banyak yang harus dia jaga. Kalau masih muda seperti ini, ya udah, kalau memang harus menghadapi maut, ya hanya dia saja. Sekarang banyak yang harus dia pertanggungjawabkan, ya. Sekarang kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana Yakub menjalani keputusan yang sulit yang dia ambil, tapi keputusan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita ambil keputusan yang sulit tapi berlawanan dengan firman Tuhan. Yang membenci seseorang contohnya, itu kan sulit, hidup kita akan sulit. Tapi kita bertekad gitu ya. Jangan, tetapi mari kita ambil keputusan yang kita tahu bahwa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun sulit, mari kita ambil keputusan itu seperti Yakub ini. Apa yang dia lakukan? Mari kita baca ayat 22. Ayat 22 sampai 26. Yang pertama kita akan baca 22 sampai 23 dulu. 1, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama di sini dalam ayat 22 sampai 23 ini, saya ingat saya sudah beberapa kali selama saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, beberapa kali khotbah dari ayat ini, tapi selalu banyak perbedaannya. Hampir saya tidak pernah memperhatikan ayat 22 sampai 23. Yang paling sering hamba Tuhan juga melihat ke bagian ayat bergulat dengan Tuhan, ya. Tapi ayat ini kita akan lihat dia di sana dikatakan pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya,
keluarganya dan harta bendanya. Tetapi ini tidak, dia bangkit dan dia bergerak menggerakkan semua keluarganya, barang-barangnya dan semua hartanya, digerakkan semuanya. Dia ikut bergerak, dia ikut ambil bagian. Jadi bukan hanya tinggal bawa, dia ikut bekerja di sana. Jadi Yakub itu seperti kesannya terburu-buru. Dia bergerak, ayo bergerak semuanya, ya. Dia seperti terburu-buru menggerakkan seluruh keluarganya seperti taxi driver. Suruh Anda cepat-cepat untuk berangkat, ya. Kemudian dikatakan ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Bapak Saudara, menyeberangkan mereka di sana dikatakan and send them over. Artinya dan menyuruh mereka kemari, artinya menggerakkan untuk segera bergerak cepat, menyeberangkan seluruh miliknya. Menyeberangkan itu di sana artinya adalah dikirimkan. Jadi dia tidak ikut. Ayo semuanya bergerak cepat berangkat. Dia yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kondisinya hatinya dia sedang sesak ayat 7, tapi ketika dia mengambil keputusan, ya, Tuhan berkata pulanglah. Dia ambil keputusan, siap, dia mau pulang, disertai dengan rasa takut. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia sangat ketakutan sampai dia melakukan berbagai cara untuk menyenangkan hati daripada abangnya Esau dengan mengirimkan bahan persembahan kepada abangnya dulu, ya. Dia lakukan apa yang dia bisa, tetapi dia tetap merasakan ketakutan. Berarti abangnya ini benar-benar seperti menyeramkan bagi dia, ya. Dalam kondisi sesak, tapi dia sudah ambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Dia yang bergerak aktif, dia semangat, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini sangat penting sekali untuk kita teladani. Pada saat dia memutuskan untuk kembali, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun belum ada pertolongan untuk dia masih melihat ketakutan itu. Rasanya seperti membawa seluruh keluarganya ke mulut singa, Bapak Ibu Saudara. Rasanya seperti membawa seluruh harta kepunyaannya, ya, kepada laut yang bergelora yang siap untuk menenggelamkan mereka. Resikonya yang sangat besar. Dia ambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, resikonya sangat besar. Udah resikonya besar, dia tidak ikut lagi, ya. Keluarganya tahu di sana menyeramkan, dia pun tidak ikut. Harusnya dia ikut, ya, mengantar. Pasti keluarganya mengharapkan Bapak Yakub ini yang akan melindungi mereka. Tetapi ini tidak ikut. Mungkin kita akan berkata, ya ini Bapak Yakub ini bagaimana, ya? Mungkin karena dia seorang yang penakut, akhirnya keluarganya aja lah yang diutus. Entah apapun yang terjadi dengan keluarganya, terserahlah. Mungkin kita berpikir Bapak Yakub ini tidak bertanggung jawab ini. Sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang bos, ini tidak bertanggung jawab. Tetapi itu mungkin pikiran kita. Tapi ketika saya merenungkan ayat ini, Bapak Saudara, saya temukan bahwa Yakub adalah seorang yang sangat bertanggung jawab, ya. Dia tidak ikut. Justru dia sedang mencari solusi yang paling tepat, solusi yang cerdas, yang bisa memastikan seluruh keluarganya dan harta miliknya aman. Dia sudah tahu dia tidak bisa mengalahkan Esau. Itulah sebabnya dia takut. Dia sudah tahu dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi Esau. Oleh karena itulah dia mencari solusi pertolongan yang bisa menolong dia dan seluruh keluarganya. Kalau dia pun ikut udah percuma, dia nggak bisa lawan itu Esau. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan. Seluruh keluarganya dikirimkan semuanya, ya, melewati penyeberangan, melewati sungai Yabok, lalu dia tinggal sendirian, ya. Dan itu kondisinya adalah
malam hari, Bapak Saudara. Dan ayat 24 kita perhatikan sampai ayat 26. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu Saudara, ya, dia tinggal sendirian. Lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada seorang laki-laki di sana. Dan dia bergulat dengan Yakub sampai subuh, artinya sampai fajar, sampai pagi. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kita kan sudah sering mendengarkan itu. Siapa laki-laki itu? Siapa? Tuhan. Tuhan atau malaikat? Kalau di dalam bahasa Ibrani saya lihat di sana ditulis is, artinya bala tentara Allah. Bala tentara Allah. Yakub bergulat dengan bala tentara Allah. Itu perkataan Yakub. Benarkah malaikat itu? Lalu ayat 25 dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi orang itu tadi, laki-laki itu atau bala tentara Allah itu atau malaikat Allah itu melihat ketika dia bergulat dengan Yakub, dia melihat dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Sekarang pertanyaannya, benarkah malaikat itu tidak bisa mengalahkan Yakub? Benarkah bala tentara Allah itu tidak bisa mengalahkan Yakub? Sekuat apakah Yakub? Tapi kita lanjutkan, benar nggak ya? Laki-laki itu, malaikat itu, bala tentara itu tidak bisa mengalahkan Yakub? Secara logika kita, benar nggak Pak Tepi? Enggak ya? Tapi ini firman Tuhan, berarti benar. Kita lihat di sini ya. Kita lihat ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, berarti di sini yang kesakitan siapa? Yakub. Berarti yang menang siapa? Kan Yakub kesakitan sampai terpelecok, sampai pincang. Berarti yang menang siapa? Malaikat kan? Lalu kenapa dikatakan Yakub yang menang? Intinya Yakub yang menang. Lalu kenapa dikatakan Yakub yang menang, bukan malaikat itu? Karena Bapak Saudara, Yakub dikatakan menang karena Yakub tidak berhenti berjuang. Yakub menang karena dia tidak menyerah. Dia tidak berhenti berdoa sampai dia menemukan jawaban dari Tuhan. Ia tidak berhenti berseru kepada Tuhan sampai dia melihat Tuhan berkarya, Tuhan menolong. Di satu sisi dia terserah apalah yang terjadi. Keluarganya dikirimkan, iya kan? Entah tenggelam atau dihajar pasukan daripada Esau. Tapi dia pastikan Tuhan menolong. Dia enggak menyerah sampai Tuhan memberkati hidupnya. Makanya dikatakan Yakub menang. Yakub tidak berserah, tapi walaupun Yakub itu berserah, udah kirim keluarganya, harta bendanya semuanya, tapi dia tidak berserah di dalam kebodohan. Kadang-kadang kan kita menyerah, tapi menyerah dalam kebodohan. Udah terserah Tuhan lah mau apa. Tapi kita berserah dalam kebodohan. Kenapa saya katakan dalam kebodohan? Kita berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita tidak berjuang dengan tidak menyerah.
pastikan dia menang. Luar biasa. Ia seberangkan semua supaya apa? Di sini saya belajar kenapa dia seberangkan semuanya. Supaya dia tidak terganggu, Bapak Saudara. Supaya dia tidak terganggu untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa tiba-tiba ada seorang laki-laki di sana? Karena Yakub, saat saya merenungkan firman ini, karena Yakub sudah menyadari ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya, satu-satunya hanya mengandalkan Tuhan. Ia tahu jelas ia tidak mampu. Yakub menunjukkan bahwa ia seorang yang bertanggung jawab, sehingga hatinya begitu berseru kepada Tuhan, hatinya begitu berteriak kepada Tuhan. Sebab itulah ketika dia masuk di dalam pergumulan, tiba-tiba sudah ada di sana seorang laki-laki yang namanya bala tentara Allah. Bapak Ibu Saudara, kita aja malas-malasan Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu. Kita mau datang ibadah ke tempat ini, kita janji jam 5, Tuhan sudah di sini menunggu kita. Ada yang datang dengan sungguh-sungguh, ada yang datang mungkin hanya kewajiban, tapi Tuhan tetap menunggu di sini. Apalagi hati yang sedang berseru, hati yang sedang menjerit kepada Tuhan. Wow, dia akan segera melihat Tuhan ada di situ. Itulah sebabnya ketika Yakub sudah menyeberangkan, hatinya sudah berseru kepada Tuhan, dia bisa langsung melihat bala tentara Allah itu. Ketika dia menemukan solusi yang cerdas ini, yang memberikan jawaban yang paling tepat, ya, bukan hanya Esau yang dibuat Tuhan hatinya menjadi tenang, ya. Dia juga oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, dan yang paling penting adalah berkat yang pernah Yakub terima lewat ayahnya itu diteguhkan kembali. Ia sangat diberkati oleh Tuhan. Apa ya dulu berkat yang diberikan lewat ayahnya kepada Yakub? Di sana kan dikatakan suku-suku bangsa akan tunduk kepadamu, apalagi hanya seorang Esau, ya. Yang memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuk engkau akan kena kutuk. Jadi tidak ada yang perlu dia takutkan. Berapa banyak di antara kita yang pernah menjadikan firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupannya. Janji Tuhan sangat memberkati, tapi seiring waktu Bapak Saudara, kita terlena dalam kehidupan kita, ya. Kita lupa semua dengan janji itu. Tidak ada janji yang kita rasakan begitu bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa hambar. Hari ini Bapak Saudara, mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita tanggalkan, kita singkirkan semua yang menghambat kita untuk ketemu dengan Tuhan. Segala yang menghalang-halangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, kita coba belajar menyingkirkan itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan kita bisa ketemu dengan Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya seadanya, ya. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan harus seperti Yakub ini, supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Apa masih merasakan rasa haus kepada Tuhan untuk ketemu dengan Tuhan? Amin. Beberapa hari yang lalu, hati saya ini benar-benar harus berdoa. Pokoknya ada dorongan itu, harus ketemu dengan Tuhan. Sampai beberapa hari apa itu ya, Pak Eca? Hari Jumat mungkin ya, hari Jumat. Kamis malam udah menggelora. Bapak Saudara, kalau hati kita diperintahkan Tuhan harus berdoa, itu rasanya itu gak seperti orang gelisah, tapi gelisahnya itu didorong untuk datang kepada Tuhan.
memang terjadilah Bapak Ibu Saudara. Tidak berapa lama kemudian terjadilah sesuatu Bapak Ibu Saudara yang membuat saya harus berperan dan saya kalah. Saya kalah. Kemudian ada satu kejadian membuat saya kalah. Kemudian Koko Eca pulang sekolah, saya cerita, saya lupa berdoa. Saya kalah dalam menghadapi satu masalah. Enggak, saya bilang, kok saya lupa. Kok saya mengalami satu masalah, mama sedih gitu. Lalu Koko bilang apa? Kan mama tadi udah bilang, Tuhan kan udah kasih tahu sama mama harus berdoa. Iya kok, mama belum berdoa. Nah, jadi kadang Tuhan berikan, ingatkan kepada kita untuk bergumul, berseru kepada Tuhan. Hati yang rindu Dia sudah menantikan. Dia buat hati kita haus kepadanya, karena memang kita harus bertemu dengan Dia untuk menghadapi sesuatu. Kita tidak punya kekuatan, harus datang kepada Tuhan. Lalu ayat 26 itu dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya. Kenapa malaikat itu ingin segera pergi? Kenapa? Dari ayat itu, biarkanlah aku pergi karena apa? Karena fajar telah menyingsing. Emang kenapa kalau pagi? Alasannya karena fajar telah menyingsing. Memang kenapa kalau fajar, kalau subuh? Kalau pagi Bapak Ibu Saudara sudah terang, ya. Ini membuktikan bahwa laki-laki itu bukan hanya sekedar malaikat atau bala tentara Allah, tetapi dia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Ya, dia adalah Tuhan sendiri. Makanya di dalam gelap dia bisa berguna dengan Yakub. Tetapi ini sudah akan fajar, sudah akan terang. Dalam tradisi orang Israel yang bertemu dengan Allah secara langsung, mereka akan mati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sempat terang, Yakub masih memegang yang dia katakan tadi, malaikat ini. Nanti kalau sudah terbit matahari, dia akan melihat siapa itu, dia akan mati. Karena di dalam gelap dia nggak bisa lihat, ya. Makanya masih Yakub aman-aman saja. Jadi Allah ingin segera pergi supaya Yakub tidak mati. Semakin dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Tadi Yakub katakan dia itu adalah bala tentara. Sekarang terbukti dia itu adalah Tuhan. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, jelas sekali memang dia adalah Allah sendiri. Ya, semakin dari sini kita belajar, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Tadi dikatakan, dia adalah bala tentara. Sekarang jelas, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan, ya. Jadi Yakub punya pengalaman seperti pengalaman tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Musa, ya. Musa melihat semak berduri, ya. Semak berduri yang berapi gitu, yang ada apinya. Kenapa? Lalu sekarang kita akan belajar. Kenapa yang dipukul adalah sendi pangkal paha? Kira-kira kenapa ya? Kenapa tidak tonjok aja mukanya gitu, atau kepalanya, atau dadanya, supaya dia bisa langsung lepas? Kenapa yang dipukul adalah pangkal pahanya? Kira-kira kenapa ya? Supaya langsung jatuh gitu ya. Ada lagi? Ya karena ya bisa supaya bisa dia lepas gitu ya. Kalau udah kaki terpelecok kan nggak mungkin lagi dia bisa bertahan gitu ya. Bisa, tetapi karena pangkal paha manusia itu adalah lambang kekuatan. Kalau sudah pincang kan udah nggak bisa berdiri tegap ya. Jadi saat muda Bapak Saudara, saat muda Yakub ini kalau ada masalah dia lari. Masalah dari Esau dia lari, mungkin kakinya seperti kaki Erik, jalannya cepat. Kalau saya
Dia mengandalkan keahliannya untuk menipu, ya. Dia, aku hanya bawa tongkat dan aku sangat diberkati, dia katakan. Dia kan pulang dari rumah Laban membawa harta kekayaan. Jadi dengan keahliannya, kekuatannya, keahliannya untuk menipu, dan dengan keahliannya untuk lari kemana-mana, ya. Sekarang Tuhan pukul itu, ya. Sendi pangkal pahanya terpelecok, dia menjadi pincang. Kekuatannya, artinya kekuatannya dipatahkan. Selama ini ia mengandalkan kekuatannya yang masih muda, keahliannya itu dipatahkan semuanya. Sekarang Yakub pincang, tongkatnya, kekuatannya itu bukan lagi untuk dia gagah-gagahan, untuk melarikan diri, untuk menipu, mencari kekayaan, tidak lagi. Tapi kekuatan yang dia punya atau tongkat yang dia punya itu hanya bisa untuk menopang dia berjalan. Dia tidak bisa lagi berlari. Bagaimana mau berlari, melarikan diri pakai tongkat, ya kan? Jadi apapun kekuatan kita yang kita punya ini Bapak Saudara, tidak bisa kita andalkan untuk menemukan solusi permasalahan dalam hidup kita. Semua yang kita punya bisa mungkin menopang, tetapi tidak bisa untuk diandalkan. Seperti Yakub ini, kekuatannya bisa menopang hanya untuk berjalan, ya, berjalan lambat. Kalau untuk berlari sudah tidak mungkin. Jadi dia untuk berlari dengan janji-janji, dengan rencana Tuhan dalam hidupnya yang begitu besar, harus dengan mengandalkan Tuhan. Jadi sendi pangkal paha Yakub yang terpelecok itu menjadi peringatan kepada seluruh keturunan Yakub untuk hidup mengandalkan Tuhan. Waktu Yakub masih sehat, dia masih kuat, dia takut menghadapi Esau. Ya, dia tidak bisa menghadapi Esau. Apalagi sekarang makin cacat, ya, sehat aja nggak berani, nggak bisa. Apalagi sekarang cacat, kekuatannya dia sudah tidak berdaya lagi. Tetapi dengan begitu dia bisa mengandalkan Tuhan. Dengan begitu dia bisa berserah kepada Tuhan. Di sini saya melihat Bapak Saudara, Tuhan membantu Yakub untuk tidak lagi kembali kepada kebiasaan masa lalu. Kan bisa aja kan, sewaktu-waktu kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ya, kita serius, kita mengambil keputusan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi sewaktu-waktu lagi, besok-besoknya lagi, kita kembali kepada cara kita yang lama, kepada solusi kita yang lama, ya. Ketika menghadapi masalah, biasanya solusi kita marah besar, kita lakukan itu lagi. Ketika kita menghadapi masalah dalam usaha kita, kita lakukan cara yang salah lagi. Nah, jadi oleh karena itulah Tuhan mematahkan pangkal paha daripada Yakub supaya tidak bisa lagi kembali kepada cara yang lama. Ini Tuhan membantu dia untuk tidak kembali lagi, ya, kepada cara yang lama. Memang di ayat 22-23 kita melihat Yakub mengambil keputusan dengan semangat, mengandalkan Tuhan. Tapi yang namanya manusia, ya, memang kadang sering kembali, ya, cara yang sama, itu lagi yang dia lakukan. Akhirnya Tuhanlah yang ambil alih, ya, terpaksa dipatahkan itu kekuatannya, dan rasa sakitnya luar biasa. Namanya juga paha, ya, langsung dipatahkan. Wah, sakitnya pasti luar biasa. Jadi kalau Tuhan yang memaksa kita, itu nanti sakitnya luar biasa. Jadi lebih baik kalau Tuhan ingin kita taat, kita lebih baik belajar untuk taat. Amin. Daripada Tuhan paksa, ya. Karena Tuhan ingin kita masuk di dalam rencananya. Jangan sampai Tuhan membantu kita untuk kembali kepadanya dengan cara paksa. Itu kan dengan cara paksa, ya. Haleluya.
jualan, anak-anaknya juga ikut bantu. Terus ada karyawan yang lain. Cerewet terus di sepanjang toko bisa sampai seharian cerewet karena termasuk rajin bapak ini, rajin dan disiplin gitu. Cepat harus cekatan kerjanya semuanya. Jadi dia cerewet. Waktu itu saya pelayanan ke Kalimantan, ya. Nah, saya lihat bapak itu sudah tidak punya suara. Kenapa tidak punya suara? Karena tetangganya operasi, ada satu sejenis kanker gitu di tenggorokan. Jadi katanya harus dioperasi itu tenggorokannya. Tetangganya di depan berhasil, sehat gitu. Dia bisa ngomong kembali biasa. Makanya dia mau operasi juga, ada masalah di tenggorokan, di pita suaranya. Akhirnya dioperasi, ternyata gagal Bapak Saudara. Tidak bisa ngomong lagi. Jadi bisu, nggak bisa lagi cerewet, kan? Nah ini dipaksa, ini artinya cara pemaksaan ini menurut saya. Dipaksa untuk diam gitu ya, berhenti. Cerewet sepanjang hari kata istrinya sama anak-anaknya. Aduh, kalau bapak itu dulu, aduh, gitu-gitulah ya. Jangan sampai dipaksa, lebih baik bertobat sendiri ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ketika keadaan kita seperti lilin di tengah badai, seperti kapal di tengah gelombang yang bergelora, seperti domba di tengah serigala. Mari kita dengarkan suara Tuhan yang berbisik kepada kita. Tuhan pasti akan mengingatkan kita kepada jalan yang benar ya. Dan tergantung kita ambil keputusan yang mana. Sebaiknya mari ambil keputusan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari ambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk kembali kepada firman-Nya. Jikalau Tuhan ingatkan kita, Tuhan katakan, ayo setia melayani, mari kita setia. Setia beribadah, mari kita setia. Ampuni dia, mari kita ampuni. Kasihi mereka, mari kita kasihi. Rendahkan hatimu, mari kita rendahkan. Tenangkan hatimu, mari kita tenangkan. Percaya kepada Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita ngotot dengan nafsu kita, Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita ambil keputusan untuk ikut tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Saya menyaksikan berkat Tuhan yang saya terima beberapa hari apa itu yang saya ke Bangkok, yang ke BRI, hari Sabtu ya. Saya ke ya mungkin hari Sabtu atau Jumat ya. Saya ke BRI, di sana saya merasakan kalau Tuhan akan memberkati saya. Lalu di situ saya hanya bernyanyi tapi nggak pakai kata-kata, jadi nada-nadanya aja. Ya, sambil antri kan, tak apa-apalah mereka dengarkan suara saya. Dalam hati saya, biarin mereka dengarin. Soalnya di dalam hati saya, ya mungkin seperti Yakub itu yang ingin dekat dengan Tuhan. Saya bernyanyi terus, tanpa saya sadari saya juga berbahasa roh. Lalu saya tahu kalau Tuhan akan memberikan saya berkat. Tapi saya bertanya di situ, masa Tuhan mau kasih saya berkat dari orang-orang yang ada di sini? Dalam hati saya, dari orang-orang yang bukan orang percaya kepada Tuhan. Nah, tapi saya berdoa, Pak Eli juga lama jemput saya. Nah, lalu sampai pulang ke sini, tidak berapa waktu lagi ada yang antarkan berkat. Itu luar biasa ya, karena memang hati berseru kepada Tuhan. Tuhan juga untuk kasih berkat itu, Tuhan juga kasih tahu ya akan ada, dan memang ada yang mengantarkan berkat. Dan itu luar biasa, tidak sampai kepikiran. Karena apa? Maksudnya tidak sampai kepikiran, maksudnya kepikiran kalau dia akan memberkati. Karena dia juga bukan orang percaya, Bapak Saudara. Dia juga bukan orang jemaat atau orang Kristen lainnya. Dia bukan orang percaya Tuhan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita, dan ketika hati kita dekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan terus perhatikan kita. Amin. Dan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian ini dulu. Lingkupiku, haleluya. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa. Biar hati kami selalu bergelora untuk ketemu dengan Engkau seperti Yakub
yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang membuat jalan keluar di tempat yang tertutup sekalipun. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kuatkan hati jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, untuk tetap percaya kepadamu, sehingga setiap saat hanya memanggil namamu, hanya berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk Ibu Mutiara untuk pelayanannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, juga untuk keluarga, untuk suami dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman untuk kegiatan ibadah seminggu ke depan, untuk sekolah minggu tetap diadakan di tempat ini pukul 9 pagi dan ibadah raya pukul 5 sore di tempat ini. Sekian untuk pengumuman. Sebelum mengakhiri ibadah sore hari ini, untuk yang berulang tahun di bulan September, kalau hadir di tempat ini saya persilakan untuk berdiri. Ibu Lydia Nurul tidak ada ya. Ibu Esther Susi saya harapkan untuk berdiri. Saudara Robi tidak ada ya. Saudara Michael juga tidak ada. Ibu Christina H, Ibu Iin, dan Bapak Yulianto juga tidak ada ya. Untuk Kak Sol minta tolong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Saya persilakan untuk Ibu Gembala untuk doa bagi yang berulang tahun. Sekaligus untuk doa berkat. Haleluya. Yang berulang tahun yang hadir Ibu Saleh dan juga Ibu Iin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan atas anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan yang Kau berikan kepada Ibu Saleh dalam nama Tuhan Yesus. Biar Ibu Saleh lebih sehat, lebih kuat lagi, lebih bersemangat untuk bertemu dengan Tuhan. Hatinya lebih lagi melekat kepada Tuhan.
nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan keluarga demi keluarga jemaat-Mu, Tuhan tolong, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja supaya seluruh keluarga jemaat Tuhan sesuai dengan pergumulan mereka boleh melihat pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, keluhan-keluhan untuk tubuh mereka, sakit penyakit, darah Yesus mengalir dalam nama Yesus. Engkau Tuhan penyembuh, menyembuhkan tubuh seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tulang-tulangnya dikuatkan, sendi-sendinya dikuatkan, peredaran darahnya dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahnya semuanya dinormalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tubuhnya kuat kembali dalam nama Yesus, sehingga sepanjang minggu ini bisa melakukan segala pekerjaannya dengan kuat, dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak lupa mengandalkan Tuhan sehingga tidak ada penghalang berkat untuk turun atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini, berkati yang sakit ya Tuhan, untuk keluarga Cenaknak, Seruya Ben, dalam nama Yesus, yang batuk, flu, panas, darah Yesus mengalir, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan Barus dan juga jemaat Tuhan lainnya yang sakit, darah Yesus mengalir saat ini dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tambah-tambahkan berkat-Mu, kemampuan, sukacita, berkat dalam rumah tangga mereka, dalam keuangan mereka Tuhan. Tambah-tambahkan hati yang mengasihi, yang melekat kepada Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita. Sumber segala berkat kita, terima berkat dari Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Dicurahkannya anugerahnya atasmu, diteranginya mata hati dan pikiran, dibuatnya hatimu tertuju kepadanya, dan matamu dapat menemukan dia, melihat dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuasainya seluruh roh, jiwa dan tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga selalu ingin dekat kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Damai-Mu mengalir di dalam setiap hati kami, sehingga segala kegelisahan, ketakutan semuanya keluar dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami percaya kepada setiap janji Tuhan, sehingga tidak ada keraguan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang akan turun atas seluruh usaha anak-anak-Mu, atas seluruh pekerjaan anak-anak-Mu, atas seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipuaskannya hatimu dengan memberikan jawaban atas seluruh pergumulan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Melekatlah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita doa persembahan dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur dan menguatkan kami. Saatnya ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki di hadapan-Mu. Engkau kuduskan, sucikan setiap tangan dan hati kami, agar apa yang kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, agar dipenuhi dengan hikmat-Mu, agar dapat menggunakan setiap persembahan ini dengan penuh hikmat, sehingga memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami